Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok Senin tanggal 26 Mei 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing dan saham-saham yang akan kita bahas di video yang ini diurutin aja ya sesuai judul. Yang pertama kita akan lihat dulu saham Gotoh. Dalam 1 minggu terakhir ini untuk saham Gotoh cenderung nggak banyak pergerakan sih, sideways ya. Setelah turun cukup dalam minggu sebelumnya dan minggu ini cenderung sideways di range area antara 70 sampai 73 sih. Jadi untuk besok Senin pantau aja ya, semoga aja sih bisa break lagi ya di atas 74. Soalnya kalau kita lihat transaksinya juga dalam 1 minggu terakhir ini sih asingnya masuk ya, walaupun untuk nilainya ini hitungnya belum terlalu gede ya. Untuk asingnya dalam 1 minggu terakhir ini kita cek dari tanggal 19 Mei ini net buy 180,4 M di saham Gotoh. Dan hari Jumat aja masih net buy 24 M ya. Jadi asingnya cenderung masuk di saham Gotoh. Kalau kita lihat lebih detail, hari Jumat kemarin tanggal 23 Mei, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Kalau yang distribusi ini AZ versi lokal 29 M. Kemudian yang nampung untuk lokalnya ada KI, MG, dan sebagian retail juga masuk sih. Untuk asingnya sendiri yang akumulasi ada ZP, YU, BK ya. Paling banyak ZP 13 M, kemudian YU 11 M-an ya. Dan YU-nya terus masuk sih. Ini kalau kita cek dari awal minggu ini ya, awal minggu ini yang paling banyak masuk untuk asingnya itu ZP, YU, BK. Untuk ZP-nya net buy 93 M, YU net buy 81 M, BK net buy 46 M-an ya. Kalau kita lihat di sini untuk dari sini ya, coba kita cek untuk saham Gotoh dari harga pas turun cukup dalam tanggal 8 Mei itu kira-kira gimana ya untuk transaksinya dari tanggal berapa tadi? Kita cek dari tanggal 8 Mei. 8 Mei. Ketika harga saham Gotoh itu longsor, turun cukup dalam itu YU terus akumulasi. Dan sampai Jumat kemarin pun YU masih masuk ya di saham Gotoh. Net buy 279 M, ya walaupun nggak 100% buy sih. Dan kalau kita lihat untuk lokalnya jualan, tapi yang masuk ini retail ya, XL, XC, YP, ini versi lokal malah masuk. Jadi mungkin ini yang bikin Gotoh koreksi dalam ya. Mungkin nunggu aja mereka ini keluar di saham Gotoh. Semoga aja mulai rebound naik ya. Soalnya kalau kita lihat kepemilikan saham untuk Gotoh ya dalam beberapa waktu terakhir ini retailnya terus terus berkurang sih. Tapi kalau teman-teman mau entry lagi, average down lagi di saham Gotoh ya ya disclaimer sih untuk keputusannya ada di tangan masing-masing ya. Cuman resikonya ya itu tadi. Ini yang warna biru kan ini individual, jadi cenderung turun lokal. Yang masuk itu perusahaan ya. Tapi kita lihat aja isu akuisisi Grab ya ke Gotoh gimana realitanya besok ya. Kita tunggu aja, semoga aja itu bisa jadi sentimen bagus untuk harga saham. Cuman kalau misal koreksi turun-turun ya namanya market ya, jadi wajar aja, yang penting antisipasi kalau harganya udah nggak sesuai prediksi teman-teman ya. Nah kalau untuk teknikalnya sih ini mungkin bisa buat patokan aja ya, tapi belum tentu 100% akurat. Support terdekatnya ini di 69, jadi hati-hati aja untuk saham Gotoh kalau sampai jebol di bawah 69 itu bisa turun lagi lebih dalam ya, dan bahkan bisa ke level 62-an seperti pas tanggal 27 Desember tahun lalu. Jadi pantau aja level ini mungkin ya, kalau masih kalau bisa break sih bagus ya di atas 74, cuman hati-hati aja kalau jebol di bawah 69. Untuk minggu ini mentok terendahnya di 70 ya, dan sideways di area sini-sini aja. Jadi mungkin masih wait and see apakah harga sahamnya ini akan turun atau naik ya. Ya pantau aja apa breakout atau breakdown ya. Kalau breakdown ya potensinya turun lebih dalam.
Oke, itu untuk saham Goto, semoga aja minggu depan ya atau besok Senin bisa nyentuh atau menguji level level 74, breakout di atas itu mulai naik lagi untuk saham Goto. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham PGEO. Ini PGEO kemarin koreksi ya. Untuk PGEO koreksi 2,20% dan sebenarnya sempat hijau dulu untuk saham PGEO itu sempat open gap atas. Opennya di 1385 naik lumayan tinggi ke 1430 tapi habis itu turun turun bahkan nyentuh area supportnya di 1300-an ya 1300 berapa kemarin terendah itu hari Jumat 1315 ya di area support sih untuk terendahnya untuk saham PGO dijaga di level ini ada perlawanan naik close di 1335. Jadi untuk saham PGO mungkin pantau aja level 1310 ya untuk besok Senin semoga aja nggak jebol. Soalnya kalau jebol di bawah 1310 itu ada potensi ke 1200 untuk saham Goto. Jadi untuk PGO ya, sorry untuk saham PGO kalau misal besok Senin jebol 1310 dan buru-buru entry yang belum punya posisi tunggu di area 1200 atau mungkin buat teman-teman yang udah floating profit lumayan tinggi di saham PGO ya bagian diamankan sih kalau nggak mau semuanya ya kalau masih mau hold di saham PGO. Takutnya kalau jebol di bawah 1310 ya ini bisa ke 1190 1200 itu support selanjutnya untuk saham PGO misal sampai jebol untuk minggu depan ya untuk minggu besok. Kalau kita lihat di sini secara historinya juga ninggalin gap up ya ini yang nggak terlalu bagus sih dan gapnya juga lumayan dalam ya di bawah di level 1080-an. Takutnya kalau PGO ini tiba-tiba besok jebol support sampai ke 1200-an nggak ada yang jaga harga juga di 1200-an ya bisa nutup gap ke 1070. Coba kita lihat ya untuk transaksinya gimana untuk saham PGO setelah naik lumayan tinggi apakah disertai akumulasi atau enggak. Kalau kita cek di sini kita cek dari awal bulan ini ya, kita cek dari tanggal 1 hitungannya untuk saham PGO ini sih malah ada yang distribusi ya, yaitu CC 84M, CC-nya versi sebagian asing, sebagian lokal ya. Untuk CC asingnya netzel 42M, RX, ZP, YU versi asing keluar, jadi asingnya itu cenderung distribusi di saham PGO untuk bulan ini. Netzel sebanyak eh oh ini kok netbuy ya? PGEO Goto, sorry Goto ya. Pantes PGEO belum kita cek. Kalau Goto emang cenderung masuk sih untuk asingnya ya, sering kita ikuti. Goto itu cenderung masuk, tapi untuk PGEO ini asingnya net sell sebanyak 82M untuk bulan ini sampai tanggal 23 Mei kemarin. Untuk lokalnya sendiri eh ya ada netbuy sih, lokalnya netbuy, asingnya net sell untuk sampai GO dan untuk transaksi Jumat kemarin terakhir market buka itu lokalnya ada yang distribusi HB 30 eman. Untuk asingnya ada RX yang juga distribusi 13,8 M ya 100% jualan. Jadi untuk besok Senin sih ya hati-hati aja kalau sampai jebol di bawah 1310 ya mending jangan buru-buru entry, tunggu di support selanjutnya di 1200 itu pun kalau ada yang jaga harga. Kalau kita cek untuk valuasinya PGEO di harga sekarang sih kayaknya juga nggak murah-murah banget ya. Untuk PGEO, kita lihat di sini PBV-nya 1,6, PER-nya 20-an lebih, jadi nggak bagus juga. Laporan kuartal satunya secara tahunannya turun ya. Kuartal 1 tahun 2024 itu 700-an M dan kuartal 1 tahun 2025 ini cuman 500-an M aja. Jadi pendapatannya berkurang secara tahunan untuk PGEO. Kalau kita lihat dividen payout rasionya sih gede ya, 96%, hampir 100% ya. Sebenarnya sih nggak terlalu bagus ya kalau dividen payout rasio terlalu gede, berarti eh ya pertumbuhan perusahaan untuk
ngembangin bisnisnya kurang agresif ya, karena ya sebagian besar pendapatannya dibagikan untuk dividen. Tapi kenapa naik? Mungkin teman-teman punya pandangan, sentimen apa untuk PGO, kenapa bisa ngegas tinggi, bisa ditulis di kolom komentar ya. Kalau kita lihat di sini corporate action-nya tanggal 3 Juni ya, kita tunggu aja tanggal 3 Juni besok gimana, ya mungkin bagi dividen ya. Oke, itu untuk saham PGO sih, jadi untuk besok hati-hati aja kalau sampai jebol support ya. Resistnya masih di 1475, siapa tahu naik kan, soalnya kemarin dijaga di area support, tapi kalau jebol di bawah supportnya ya udah wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham PGO. Selanjutnya kita akan cek saham GIAA yang akhirnya bangun di atas 50 ya, ini eh, yang kita tunggu-tunggu. Kemarin masuk open gap atas ya kalau di sini catnya. Saya nggak ngikutin soalnya ya dari awal market. Ya, ternyata langsung dari harga 50 langsung loncat ke 55, jadi nggak ada volatilitas ini. Coba kita lihat untuk transaksinya gimana. GIAA tanggal 23 kemarin, eh YB, Netbase 1,7 M, dan yang keluar CC, MG, XL, XI, retail-retail malah pada keluar sih. Kayaknya ada potensi naik sih untuk saham GIA. Kalau kita cek dari awal minggu ini, MG masuk paling banyak, cuman ZP ini jualan terus ya. Kemarin Jumat ZP-nya nggak tampil sih. Tapi detailnya keluar sih, CC, YP, XL, XI ya. Jadi mungkin detailnya keluar, udah bisa keluar dengan mudah ya, soalnya di atas 50. Jadi untuk besok sih mungkin kayaknya ada potensi naik ya, tapi hati-hati buat teman-teman yang mau entry sih, jangan jangan taruh ya, jangan taruh sebagian besar portonya di sini ya, enggak ya. Tapi kembali lagi ya, untuk keputusannya ada di tangan masing-masing, soalnya ya walaupun saham BUMN, tapi kan kita tahu sendiri hutangnya itu ngeri ya, ini nggak sehat, heran ya, padahal eh, harga tiketnya mahal dan nggak ada saingannya kan hitungannya. Kalau kita lihat di sini hutangnya, net hutang ya, punya kas secara kasnya 3,7 triliun. Kita misalnya dipakai pun buat bayar hutang, masih punya hutang sebesar 58 triliun. Jadi kalau misal dana antara masuk di sini, wah ya ya semoga aja ini ya manajemennya makin bagus gitu aja ya. Kita berdoa aja seperti itu. Cuman ya BUMN ya. Ya kita lihat aja besok lah. Ya, semoga aja segera berbenah ini untuk manajemennya supaya nggak rugi sebesar ini ya. Padahal eh, harga tiket pesawatnya mahal. Oke, itu untuk saham GIAA ya. Untuk besok ya mudah-mudahan masih bisa naik. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau masuk di sini ya disclaimer ya. Kalau naik target plus terdekatnya di 59 ya. 59 break di atas itu ngejar 67. Oke, itu untuk saham GIAA. Selanjutnya kita akan cek saham SMDR ya. SMDR kapan itu naik lumayan tinggi ya, cuman nggak sempat kita bahas karena jarang kita ikuti. Ternyata udah naik lumayan tinggi sih. SMDR ke level 298 ya. Kita update untuk area support resistnya di level berapa, pakai harga terendahnya waktu itu di 190-an. Nah, untuk SMDR, untuk harga sekarang itu berada di area support sih, hitungannya di area support, jadi ini momentumnya lumayan bagus. Mungkin buat teman-teman yang mau scalping atau trading di saham SMDR ya, SMDR ini momennya lumayan bagus, beberapa kali ini mencoba buat jebol di bawah 296, gagal terus ya, bertahan di atas itu. Misal besok masih bisa bertahan di atas ini sih, semoga aja bisa naik ya. Dan untuk target price-nya kalau untuk swing atau scalping di 320 itu resist terdekatnya ya.
Tapi kalau sampai jebol di bawah 296 ya kalau mau antisipasi sih ya diantisipasi aja. Soalnya target penurunannya bisa ke 270-an itu support selanjutnya misal besok jebol ya. Dan lihat IHSG-nya juga sih soalnya kemarin Jumat itu indeks US sama Eropa nggak bagus ya. Jadi takutnya untuk saham SMTR ini juga IHSG-nya turun, SMTR ikut turun, jebol support, ya udah jangan buru-buru buat entry, tunggu di supportnya 270-an aja. Kalau kita lihat di sini untuk valuasinya dulu lah, kita coba untuk SMTR ya harusnya nggak terlalu mahal ya. Biasanya dihargai dengan PBV yang murah. PER-nya 4 kali, 5 kali, kemudian PBV-nya 0,5 ya. Jadi valuasinya murah untuk saham SMTR ini dan balance sheet-nya hitungannya cukup sehat ya. Secara kasnya 5 triliun dan market cap-nya 5,8 triliun ya. Jadi lebih gede kas secara kas dibanding market cap. Jadi ya hitungannya murah ya. Pendapatannya kuartal 1 hitungannya bagus hitungannya ya. Setelah tahunan bertumbuh naik dibandingkan tahun 2024 kemarin. Walaupun kalau kita bandingkan lagi tahun 2023, 2022 itu jauh lebih rendah sih. Tapi setelah tahunan dibandingkan tahun yang lalu hitungannya bertumbuh ya. Dan kalau kita lihat di sini juga bagi dividen kemungkinan ya. Dividennya udah belum sih? Oh belum ya, kita tunggu aja tanggal 30 Juni. Ya. RUPS-nya tanggal 30 Juni, masih 1 bulanan lagi ya. Kemungkinan sih ya bagi dividen, soalnya cashnya cukup banyak ya, cashnya cukup banyak. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk saham SMTR ini. Kalau misal terjadi koreksi lagi, apalagi koreksinya dalam, ya itu bisa dipertimbangkan kalau mau entry ya. Semoga aja aman. Oke, itu untuk saham SMTR ya. Pantau aja level 294, 296 untuk besok Senin ya. Besok itu Senin. Semoga aja masih bisa bertahan di atas itu. Oke, itu untuk saham SMTR. Selanjutnya kita akan cek saham BIRD yang harga sahamnya udah naik lumayan tinggi dari harga terendahnya. Ninggalin gap up yang hitungannya lumayan lebar, belum ketutup. Kemarin Jumat koreksi dalam 3,34%. Coba kita cek apakah koreksi wajar atau disertai distribusi ya. Soalnya ya untuk perkembangan fundamentalnya sih cukup bagus ini untuk saham BIRD. Untuk area support resistnya di level harga sekarang ya. Di sini sih. Wah ini gagal bertahan ya di atas 1890 gagal bertahan di atas itu. Ini malah jebol support. Jadi untuk besok mungkin pantau aja level ini ya. Semoga aja bisa langsung loncat break di atas 1890. Tapi kalau misal lanjut merah, tunggu di area 1790, cari aman aja ya. Oke, itu untuk saham BIRD secara teknikal. Ya, kurang bagusnya di sini ya. Ini gapnya kelihatan sekali, cukup lebar ya. Gap up cukup lebar ya. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya gimana untuk saham BIRD. Oh ya, SMTR belum kita cek ya tadi transaksinya. Untuk saham SMTR market cap-nya nilai transaksinya ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, nggak ada yang akumulasi banyak. Jadi kalau mau masuk jangan terlalu banyak lah untuk saham SMTR, disesuaikan sama ini ya nilai transaksi net buy paling banyak aja 500-an M. DR, XL ya, sebagian retail masuk malahan. Bagian lagi tapi keluar sih, jadi 50-50 ya untuk besok Senin apakah naik berarti bisa bertahan di atas support atau jebol support, tunggu di support selanjutnya untuk saham SMTR. Oke, itu untuk saham SMTR. Selanjutnya untuk saham BIRD turun cukup dalam, itu disertai distribusi oleh KZ2M-an ya, distribusinya 2M. Nah, KZ distribusi 2M cukup banyak dan 100% jualan. KZ-nya versi asing, tidak melakukan pembelian sama sekali. Untuk lokalnya didominasi retail yang nampung. BQ, XE, XI, PD, CC, XL ya. Jadi banyak retail yang nampung.
di distribusi KZ versi asing 2 eman lebih. Jadi distribusinya cukup besar sih dibandingkan yang masuk. Hati-hati aja kalau misal masih merah ya, jangan buru-buru buat average down ya. Tunggu di supportnya di 1790 mungkin seperti itu untuk saham BIRD. Tapi kembali lagi untuk keputusannya ya ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BIRD. Selanjutnya kita akan cek saham UNVR. Harga sahamnya koreksi, naik koreksi. Ini agak gimana ya, mau masuk di saham seperti UNVR ini udah gak menarik. Ya sebenarnya secara historinya udah di bawah banget ya, tapi tetap eh ini perusahaan apa ya, udah terlalu besar mungkin ya. Jadi peluang buat bertumbuh lagi itu hampir nggak ada ruang. Jadi ya kurang agresif lah untuk pertumbuhan perusahaannya ini. Jadi nggak menarik banget. Untuk teknikalnya aja kita beberapa waktu terakhir ini sideways mencoba buat break di atas 1830 tapi gagal ya. Pantau ini aja mungkin ya 1830 kalau bisa break di atas ini disertai volume yang bagus ada yang jaga harga kemudian disclaimer kalau mau entry follow trend siapa tahu mulai bullish ya. Tapi tetap sih tergantung nanti pendapatannya gimana di kuartal 2 ya. Kalau kita lihat di sini pendapatan kuartal satunya untuk saham Unilever turun, secara tahunannya turun ya. Secara tahunan dibandingkan kuartal 1 tahun 2024 turun. Kalau kita lihat untuk transaksinya coba UNVR. Kalau kita lihat di sini tanggal 23 kemarin ya hari Jumat ketika terjadi koreksi itu didistribusi oleh AK, CCBK asing sih yang distribusi jadi didistribusi oleh asing. AK versi asing net sell 4,6 M, CC versi asing net sell 3,2 M, BK versi asing net sell 2,4 M. Untuk lokalnya nampung dan didominasi broker-broker retail yang masuk di saham UNVR ya, XL, PD, DX, EP, XI, NI. Jadi ya untuk besok kalau merah wait and see aja dulu. Kalau mau entry di mana ya? Mungkin di sini ya harga terendahnya waktu itu di 1670. Mungkin pantau aja level ini kalau turun tapi kalau naik bisa break di atas 1820 1830 sih ya disclaimer ya. Cuman kalau untuk saya pribadi sih mending cari saham yang lebih menarik ya mungkin dari segi pertumbuhan perusahaannya. Oke, itu untuk saham UNVR ya. Pantau aja masih di 1823 untuk besok Senin apakah bisa break atau enggak. Oke, itu untuk saham UNVR. Selanjutnya kita akan cek saham Java ini yang jebol support ya. Waduh, gimana ini? Cut loss atau enggak ini yang udah entry di area support sini? Ya kalau belum cut loss sih atau misal udah cut loss bagian itu jangan buru-buru buat average down ya. Walaupun fundamentalnya masih cukup bagus untuk saham Java, tapi kalau secara teknikal nggak mendukung itu kalau mau entry jangan buru-buru. Ini support kuatnya di 1700 sudah jebol kemarin ya. Di hari Kamisnya itu masih dijaga, tapi di hari Jumatnya jebol dan turunnya cukup dalam 3,79%. Ya mungkin kalau mau nyicil sih jangan langsung banyak-banyak ya. Nanti kalau mau average down dengan jumlah yang lumayan, mungkin tunggu aja ketika harganya bisa ke area supportnya yang di 1525. Kalau bisa ke area support ya. Soalnya ya ini hitungannya sih cukup kuat sih untuk pergerakan harganya ya ketika saham-saham yang lain pada bearish. Untuk saham Java itu naik sendiri sih. Jadi eh iya ini saham-saham yang lain udah apa dari rebound naik apa Java bakal turun sendiri ya semoga aja enggak sih ya. Jadi pantau aja mungkin ini ya untuk besok kalau belum punya posisi mungkin ya yang belum punya posisi wait and see aja dulu di awal market. Tapi buat yang udah punya posisi jangan buru-buru buat average down kalau nggak mau cut loss karena supportnya di 1525.
Oke, itu secara teknikal ya untuk saham Java dan resistnya di 1700 sudah jadi resistnya. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya untuk saham Java tanggal 23 kemarin ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, distribusinya cukup banyak. BB versi lokal 100% jualan 27M, dan yang nampung untuk lokalnya YP, PD, XL ya, SQ, EP, XI, retail itu pada average down ya, pada nampung lah. Nggak tahu itu baru masuk atau gimana ya, tapi kalau baru masuk besok jangan buru-buru entry dulu kalau misal merah. Untuk asingnya juga net sell, YU 100% jualan 10,5M, ZB juga net sell 6,9, jadi baik asing maupun lokal sama-sama ada yang distribusi, harga sahamnya jebol support, posisi sekarang di tengah-tengah ya, antara support sama resist. Untuk besok mending jangan buru-buru entry di awal market, apalagi kalau misal merah ya. Tunggu aja di 1500-an mungkin ya, tapi lihat bid offer sama kondisi marketnya sih. Oke, itu untuk saham Java. Selanjutnya kita akan cek saham SMDR. SMDR. Untuk saham SMDR kemarin koreksi dikit ya. SMDR lagi. SMGR. Tadi SMDR udah. SMGR semen ya. Kalau tadi kapal sekarang semen. SMGR naik 1,87% dan kalau nggak salah mau bagi dividen ya untuk saham SMGR ini. Pendapatannya sih turun untuk SM tanggal 23 Mei. Udah kemarin RUPS-nya. Gimana sih kemarin tuh ada news kayaknya di sini ya. Di investing kemarin itu ada sentimen bagi dividen untuk saham SMGR. SMGR. Nah, ini bagi dividen 648M. Berapa persen ini? Oh, gede juga ya. Dividen PE rasionya 90%, jadi hitungannya cukup loyal ya. Gimana nggak loyal kan, itu manajemennya juga gajinya udah gede-gede, jadi bagus lah. 90% dibagikan untuk dividen. 90% ya. Yieldnya tapi berapa ini? Kalau 90% tuh ya kita hitung aja lah di sini lah. IPS-nya 43. Kalau 90%-nya berarti ya sekitar Rp30. Nah, Rp30 ya. Ya mungkin segitulah. Kok Rp30 ya lebih ya. Ya, ya hitungannya sih nggak terlalu gede dividennya, cuman ya lumayan ya. Buat yang floating loss nahan di SMGR dapat dividen. Kalau nggak mau cut loss juga sebenarnya valuasinya sangat murah. Di harga sekarang pun paling BB-nya 0,4 kalau nggak 0,3. Jadi di hold pun juga untuk jangka panjang yang penting belinya pakai uang dingin ya. Semoga aja ke depannya ada sentimen yang bagus untuk sektor semen, jadi ada potensi buat rebound naik. Untuk harga sekarang beberapa hari ini sih mencoba buat mulai bullish sih. Bahkan kemarin hari kemarin itu ya, hari Jumat itu sempat nyentuh level 2840, itu lebih tinggi dibandingkan tanggal 26 27 Maret ya. Jadi kalau misal besok bisa nyentuh level lebih tinggi lagi di atas 2840 ya, mudah-mudahan ada potensi mulai bullish dalam waktu dekat. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham SMGR ya. Kalau mau entry sih untuk jangka panjang nggak terlalu masalah, cuman lihat IHSG-nya dulu gimana. Soalnya ada potensi IHSG koreksi untuk hari Senin ya. Di kalau misal IHSG-nya merah ya jangan buru-buru. Support kuatnya ada di level 2400 untuk level harga sekarang SMGR.
Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita akan cek saham Inco ini yang naik lumayan tinggi. Nyentuh resist ya, jadi waktunya taking profit mungkin buat teman-teman yang udah floating profit. Takutnya kalau besok koreksi turun kan supaya dalam banget di 3.140. Ya mungkin kalau belum sempat keluar itu pasang antisipasi aja atau trailing stop sebelum market buka ya kan kayaknya bisa sih. Pasang sell limit atau sell limit atau gimana lah. Secara teknikal lihat aja di awal market kalau langsung hijau resisten selanjutnya cukup tinggi di 3940 tapi kalau merah resikonya juga dalam di 3140. Kalau kita lihat di sini untuk Inco Inco hari Jumat kemarin hitungannya sih ada yang nampung ya, yaitu BB, LG, BB-nya versi didominasi versi asing sih. BB versi asing 100% buy, net buy 12,3 M, jadi di asingnya net buy, untuk lokalnya net sell ya. Cukup banyak retail yang keluar, CC, YP, XL, XC ya. Tapi ya karena ini secara teknikal pas di resist, agak rawan koreksi sih untuk hari Senin besok. Lihat aja di awal market ya, kalau merah diamankan aja yang udah floating profit. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Inco. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA. MDKA ini naik ya, naik tipis 0,49% ke level 2040. Untuk MDKA supportnya masih di sini 1985 ya, jadi masih pantau aja level supportnya ini untuk besok Senin, semoga nggak jebol. Soalnya kalau jebol ini ngejar 1760. Dan untuk MDK ini mungkin agak ini ya, biasanya ngikut Antam ya nggak 100% sih, cuman kalau Antam naik itu biasanya MDKA ngikut. Tapi kalau Antam koreksi itu juga kemungkinan juga ikut koreksi ya. Padahal kenaikan Antam ini, kenaikan MDK ini belum setinggi kenaikan Antam sih. Pantau aja level ini mungkin ya, untuk 1 minggu ini cenderung beberapa hari naik tapi habis itu merah-merah, koreksi-koreksi ya, open gap atas terus. Semoga nggak jebol di bawah 1980 untuk Senin besok. Kalau misal IHSG nggak bagus, turun, semoga aja MDK nggak jebol. Kalau jebol 1980, wait and see aja dan jangan buru-buru buat entry ya. Kalau kita lihat di sini MDKA tanggal 23 kemarin hari Senin itu ada yang akumulasi yaitu KZ 100% buy, dan untuk KZ-nya versi asing 19M, OD versi asing juga akumulasi 10,1M 100% buy. Di akumulasi asing ya ternyata untuk MDKA hari Jumat kemarin aslinya net buy cukup banyak 35M, dan untuk lokalnya net sell retail-retail sebagian keluar sih. Jadi ya siapa tahu mantul naik kan. Ya pantau aja 1890, kalau masih bisa bertahan di atas itu untuk minggu besok malah ada potensi buat uji 2200 itu resistnya ya. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. Hari Jumat kemarin mencoba buat break tapi masih gagal. Open gap atas, jadi di awal market itu opennya di 388 ya. Kemudian turun cukup dalam, ditarik naik lagi. Close-nya pas di resistnya 384. 384. Jadi untuk besok Senin ya lihat aja di awal marketnya gimana ya. Kalau misal merah, tunggu aja di 364 lagi. Ini supportnya masih di level ini, tapi kalau hijau target price-nya di 414. Kalau kita lihat di sini untuk saham BRMS hari Jumat kemarin net sell 12 eman untuk asingnya ya di saham BRMS. Kalau kita lihat lebih detail tanggal 23 kemarin, secara keseluruhan malah didistribusi oleh CC 29M, AK distribusi 10 eman, dan yang nampung LG, GR, ZP. Ini yang nampung untuk asingnya net sell ya, asingnya net sell, lokalnya net buy. Lihat aja di awal market ya untuk saham BRMS.
Oke, itu untuk sampai RMS dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Untuk disclaimer, terima kasih.